Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman ay yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil qubri ba'da id anqadahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdafa fin nari. Rawahu Bukhari Muslim. Wa qala aidan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik semuanya yang berbahagia, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan kajian yang kemarin, yaitu ada 3 hal apabila ketiganya ada padanya akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Masih itu. Kemudian kan kemarin saya sampaikan dari godaan terbesar dalam ibadah itu alonas dalam Al-Quran terhadap wanita. Wanita yang akan banyak menjerumuskan manusia, karena itu sudah dienas oleh Allah. Jadi indah pada pandangan kita seorang beberapa laki-laki itu atau semua laki-laki itu kalau melihat wanita, jadi hubus syahwat, cinta kepada keinginannya itu tinggi. Jangankan kita, di Nabi Yusuf yang sudah dididik langsung oleh Allah seperti itu. Ada lagi ketika umat Islam mau meruntuhkan Romawi, itu ada tentara yang di garis depan. Di garis depan itu yang banyak yang hafal Quran. Nah, ketika masuk dalam sana ternyata orang Romawi itu pinter, tahu kelemahannya manusia. Apa? Wanita. Jadi diletakkan pertama. Dan ternyata ada yang di antara yang hafal Quran itu sudah katut di sana, murtad untuk wanita Romawi itu. Coba bayangkan, itu yang sudah hafal Quran, tidak hanya sekedar dihafal, jadi sudah paham dengan bacaan Al-Quran, sudah mengeterapkan bacaan Al-Quran. Nah, karena begitu besarnya godaan wanita itu. Dan ini tidak hanya kepada yang remaja saja. Saya dengar 2 bulan yang lalu itu di televisi ada berita, Nuwun sewu Pak Haji, ini ada usia 70 lebih gitu. Itu ada kalau tidak salah 3 atau 4 orang. Itu
Jangan dinilai joroknya. Itu menghamili seorang wanita 70 lebih masing-masing itu. Ya orangnya yang mungkin tidak mengenal agama, wis pakaiannya wis tidak karu-karuan, kotor dan lain sebagainya. Coba bayangkan, yang sekotor itu, yang setua itu, wanitanya wanita masih usia SMA, masih mau. Lho daniyo bapak-bapak Al-Qur'an kini bersih ini kira wis tambah tidak karuan geleme. Nah itulah. Itu mari kita pertemuan atau kali ini cara kita membentengi. Supaya kita benar-benar itu tidak akan bisa menyerang kita. Yang pertama itu ada satu firman Allah ketika Nabi Yusuf melihat tanda gitu ya, di beberapa tafsir itu ada yang satu karena Nabi Yusuf alaihissalam itu melihat la taqrabuz zina. Itu diabadikan oleh Allah, ayat itu terdapat dalam surat Al-Isra. Surat nomor 17 itu ayatnya 32, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina. Innahu sesungguhnya zina itu karena adalah fahisha, keji. Wa sa'a sabila, dan jalan yang sa'a, jalan yang jelek. Nah, ini di sini ada kalimat nahi, larangan, lam nahi, larangan. Janganlah kalian mendekati zina. Mendekati itu saja tidak boleh. Tapi kita nggak boleh dibalik ya. Ini anak-anak muda-muda ini biasanya, Pak, yang dilarang itu kan mendekati. Kalau zinanya kan boleh, itu konyol itu. Konyol, nggak boleh diartikan seperti itu. Mendekati saja nggak boleh, apalagi kita melakukan. Harus seperti itu. Itu. Ini yang pertama. Yang pertama. Apalagi kalau kita sering-sering berteman kemudian berkhalwat. Nah, ini adik-adik ini. Tidak ada adik-adik aja. Ya semuanya sebenarnya. Ini yang mayoritas adik-adik yang mungkin nanti jarang kuatnya. Kalau bapak-bapak itu istilahnya ada solusi, bentengnya sudah ada. Nanti ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Rasulullah SAW itu bersabda, la yahluwanna rajulun bimra'atin. Jadi janganlah berkhalwat. Tapi di sini setelah ada larangan ada nun tasdid, ada penguat. Sungguh janganlah berkhalwat rajulun, seorang laki-laki, bimra'atin, dengan seorang wanita. Jadi sungguh jangan. Itu apa? Karena apa? Illa wa ma'aha du mahrotin, kecuali kalau ada bersamanya itu mahramnya. Jadi kalau perempuan itu disertai mahram, maka bertigalah boleh. Di tempat yang sepi-sepi, tidak ada temannya, cuma berdua, itu nggak boleh, khalwat itu namanya. Ini ya Pak. Kenapa kok dilarang oleh agama? Nah, di dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi," siapa orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan pada hari akhir, fala yahluwanna, maka benar-benar jangan sampai berkhalwat bimro'atin, dengan seorang wanita. Laisa ma'aha, yang tidak bersamanya du mahram, itu mahram. No, tidak boleh kalau hanya berdua, kalau tidak ada yang menemani mahramnya. Nah, di situ kenapa fa inna tsalisahuma? Karena pihak ketiga dari keduanya itu syaitan, ada syaitan. Nah, ini anak-anak remaja sekarang itu malah main pikiran, main akal, diakal-akal. Sehingga ada seorang bapak ketika anaknya mendapatkan tamu, si anak cewek, kemudian dipersilakan masuk. Nah, dipersilakan masuk, kemudian ngomong-ngomong bertiga. Akhirnya sang anak tanya, "Kenapa Pak kok tidak masuk Pak? Oh, saya ada teman." "Loh, jangan dong. Nanti kalau saya masuk berdua, pihak ketiganya itu adalah setan."
Loh, kalau begitu saya berdua, sampean pihak ketiganya sampean setan, Pak. Loh, malah begini. Diprotes seperti itu. Jangan. Dan ini yang ini nggak boleh ya. Jadi jangan sampai berdua karena pihak ketiganya adalah setan. Artinya disebutkan pihak ketiga setan. Kemudian pelaksanaannya, kalau sampean mestinya di luar, itu tidak hanya itu. Setan menyerang kita itu di dalam surat Al-A'raf itu dari 4 penjuru. 4 penjuru. Ada yang dari depan, dari belakang, dari kanan, ada yang dari kiri. Setan tidak bisa dari atas karena di atas ini adalah Allah menurunkan rahmatnya. Siapa yang akan diselamatkan? Nah itu. Jadi yang dari depan itu ada, yang dari belakang itu sudah meyakinkan bahwa tidak ada kehidupan akhirat. Ah, sudah hidup aja di dunia saja. Ada yang dari belakang begini-begini. Intinya supaya manusia ini terjerumus dalam perbuatan maksiat. Jadi sangat jarang sekali yang kuat. Kalau memang ada anak-anak yang kuat itu benar-benar mengikuti Nabi. Wah, itu hebat sudah. Jadi benar-benar akan merasakan manisnya iman. Itu yang umum. Baik yang sudah punya istri ataupun yang remaja. Sekarang ada Rasulullah SAW itu bersabda cara membentengi bagi orang-orang yang sudah punya istri. Seperti saya, Pak Jainal, itu ada caranya. Jadi caranya diantaranya ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Imam Ahmad atau Imam Abu Dawud atau dari Jabir radhiyallahu anhu. Hadis itu berbunyi, Innal mar'ata tuqbalu fi suratis syaitan wa tudbiru fi suratis syaitan. Nah, jadi artinya sesungguhnya wanita datang dan pergi itu berupa setan. Penggoda istilahnya gitu. Tapi jangan dikatakan kalau sama ketemu wanita, hei setan, jangan seperti itu. Itu adalah satu untuk menggoda kita. Benar kita. Nanti kalau kita kuat, jadi iman kita itu akan meningkat. Kalau tidak, ya kita akan jatuh kepada perbuatan yang maksiat itu. Nah, kalau seperti itu, kata Nabi, fa'ida ro'a, apabila melihat ahadukum, salah seorang di antara kamu, imro'atan, cewek ataupun wanita, fa'ajabathu, yang wanita itu menakjubkan. Apa kata Rasulullah SAW? Falyati ahlahu, maka hendaklah ia mendatanginya. Fa'inna dzalika, karena yang demikian itu yaruddu, bisa menolak ma fi nafsihi, apa-apa yang ada dalam jiwanya. Artinya begini. Jadi semua orang walaupun punya istri, kalau ada wanita yang cantik itu tertarik. Jadi kalau ketemu, kalau yang sudah punya istri, segera pulang. Segera pulang, di rumah ada cara penyelesaiannya. Nah itu. Di rumah ada penyelesaiannya, yaitu istri. Istri harus siap, karena itulah sehingga Rasulullah SAW itu sampai melarang seorang istri itu melaksanakan satu ibadah yang menyebabkan penghambatan bagi kaum laki-laki ataupun suami. Jadi Islam itu mengatur hubungan seksual sedemikian detailnya sampai wanita dilarang untuk melaksanakan ibadah demi laki-laki. Apa sebuah hadisnya? Jadi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim radhiyallahu anhum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasumanna ra'atun illa biidzni zaujiha. Nah, ini bagi ibu-ibu, di situ ada larangan dan nun tasdid, sungguh janganlah berpuasa imro'atun, seorang istri itu, illa kecuali biidzni zaujiha, suaminya. Itu.
Khawatir apa? Khawatir ada kejadian seperti itu. Wah, ini zaman dulu ada pernah diceritakan oleh Pak Yai Yunus almarhum. Nah, di desa itu ada orang yang jual areng mikul. Dulu ini dulu. Dari mikul jual areng jalanan. Kemudian dipanggil oleh seorang Cina. Dibeli sama orang Cina. Membeli nawar-nawar, akhirnya namanya Cina, pakaiannya itu sampai sini. Tidak kuat melihat keadaan Cina itu, akhirnya dia langsung pulang. Pulang harus ngajak istrinya, tapi kita hubungan taci gitu. Akhirnya ditanya apa? Diceritakan seperti itu. Tadi saya jual areng, lihat ada orang yang beli Cina itu tidak kuat, akhirnya saya pulang, saya selesaikan di rumah sini. Wah, itu sampai itu. Jadi itu selamat kalau seperti itu. Selamat. Nah, ini solusi bagi yang punya istri. Kemudian dan perlu diperhatikan ini bagi seorang istri, terutama bagi wanita-wanita yang baru menikah. Ini saya dengar sekitar tahun 2000-an. Ada di televisi itu salah satu dokter yang terkenal. Itu orangnya di luar Islam. Namanya Dr. Boyke. Dr. Boyke itu menyatakan begini, Pak. Ada 125 juta spermanya seorang laki-laki itu yang harus dikeluarkan per 3 hari. Coba bayangkan. 125 juta sperma yang harus dikeluarkan kurang lebih 3 hari dibuat rata-rata. Mungkin kalau usianya 60 lebih 4 hari atau berapa, kalau usianya si muda-muda itu atau 2 hari, dibuat rata-rata kata Dr. Boyke itu 3 hari. Kalau ini tidak sampai tersalurkan, itu bisa di sini itu kejang, waku semua itu bisa mengalami stres. Coba bayangkan. Jadi kita kalau punya anak, Pak, kalau sudah minta nikah jangan ditahan, wis carikan saja, tidak apa-apa, daripada stres nanti. Paling tidak stres ringan. Jadi carikan sudah, tidak apa. Jangan nunggu, wah tidak punya kerjaan ini gimana. Nanti datang sendiri, betul itu. Allah akan memberikan satu rezeki sudah. Ini suatu penelitian menurut Dr. Boyke. Dan perlu diketahui bahwa untuk menyelesaikan seperti itu, jangan sampai sekali-sekali seorang istri itu menolak. Kalau menolak, waduh, ini sudah bahaya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Syaikhaini, Imam Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadi," dan demi yang jiwaku berada di tangannya, "Ma min rajulin," tidaklah seorang laki-laki itu yad'u ra'atahu, yang mengajak istrinya ila firasihi, ke dalam untuk menuju ranjang, mengajak hubungan suami istri. Fata'ba alaihi, kemudian istrinya menolak. Padahal suami dalam keadaan seperti itu ditolak oleh sang istri. Ila kana alladhi bis sama'i sahitan, melainkan jadi Tuhan yang ada di langit itu syahitan, marah, murka, bahkan seluruh malaikat itu melaknat alaiha, terhadap istri yang menolak ajakan suami itu. Hatta yardo anha, sampai kapan? Hatta, hingga yardo. Siapa yang ridho? Suaminya ridho anha, terhadapnya. Coba kalau suaminya marah sampai seminggu, wis dimurka. Nah, ibu-ibu, ini ibu-ibu perlu tahu, kalau punya anak yang sudah menikah, tolong disampaikan seperti itu, jangan sampai tidak melayani. Ini. Kemudian itu beberapa cara untuk istilahnya menyelesaikan hubbut syahwat minan nisa bagi yang punya istri. Nah, sekarang mungkin adik-adik bertanya, Pak Prayit, ya kalau sampean Pak Jainal punya pasangan, kalau kami ini masih remaja, bagaimana ketemu wanita cantik di jalan? Wih, enggak kuat. Pulang. Apa yang harus saya kerjakan? Enggak punya istri. Cepet no lawang itu mati ya. Gitu. Jadi ada solusinya tersendiri deh. Islam itu lengkap.
Wong guyu pengalaman ada itu. Jadi ada solusinya. Jadi perhatikan solusinya ini. Jangan main yang ndak-ndak loh ya. Jangan main yang ndak-ndak. Ini. Jadi yang pertama saya bawakan sebuah firman Allah terdapat dalam surah An-Nur. Jadi Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Jadi suruhlah bagi orang mukmin, orang-orang yang beriman termasuk adik-adik ini yang duru ila yahuddu untuk menundukkan min absarihin sebagian dari pandangan mereka. Artinya kalau sampean berjalan itu kan pandangan ke depan, tidak seluruh pandangan turun dingkluk sampean ketobruk nanti atau nubruk. Jadi seperlunya kita merundukkan. Kapan kita merundukkan? Kalau ketemu wanita yang cantik, rundukkan pandangan. Dengan demikian, sampean akan selamat. Dan merunduknya sampean itu akan dinilai sebagai satu ibadah oleh Allah. Semangat satu melangkah lebih dekat kepada Allah. Coba kita bayangkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Mamin muslim yang buru ila mahasini imra'atin. Tidaklah seorang muslim yang duru yang melihat ila mahasini imra'atin, melihat wanita yang cantik. Hasan itu indah, imra'ah itu perempuan. Jadi wanita yang indah, wanita yang cantik. Awala rongkah. Jadi yang pertama itu dengan tidak sengaja, summa yaghuddu basarahu. Kemudian ia menundukkan kepalanya. Jadi mandang sudah kelihatan, begitu tahu bahwa itu adalah wanita cantik langsung yahuddul basaruhu, menundukkan kepalanya, pandangannya. Illa ahdasallahu lahu ibadah. Melainkan Allah adakan baginya ibadah. Satu ibadah ternilai dalam satu ibadah gitu. Yajidu halawata fi qalbihi. Yang ia akan rasakan manisnya di dalam hati. Ini salah satu. Jadi merasakan manisnya iman nanti itu. Dan kadang-kadang anak-anak itu dibuat mainan. Pandangan pertama itu tidak apa-apa. Kan Ali seperti itu. Jadi baru pandangan keduanya adalah dosa. Tapi ingat, memang ada sebuah hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Rasulullah SAW itu berkata kepada Ali. Yang hadisnya, ya Ali, wahai Ali, la tutbi'in nadrotak. Janganlah engkau ikuti pandangan kepada wanita nadrotan dengan satu pandangan. Fa inna lakal ula walaisat. Karena pandangan yang pertamamu itu adalah tidak jadi kesalahan. Kenapa dinilai sebagai tidak jadi kesalahan? La kesaniyah. Tapi yang kedua itulah yang dinilai sebagai kesalahan. Ingat, Ali itu sahabat Rasulullah SAW, menantu Rasulullah SAW, dijamin masuk surga. Ali itu tidak mungkin ketika melihat satu wanita yang cantik itu melotot, wanita cantik, iya dilihat dari atas ke bawah. Gak mungkin Ali surga seperti itu. Sekarang itu anak-anak dibuat mainan. Begitu melihat wanita yang cantik, pandangan pertama gak dosa, dilihat terusnya satu gini. Baru selesai dingkluk, baru gak mau mandang. Bukan seperti itu. Tahu cantik langsung tundukkan pandangan. Jadi ngikuti Ali. Nah, satu lagi ternilai sebuah ibadah. Ada lagi di situ pandangan itu. Qala Jarir bin Abdillah. Jadi Jarir bin Abdillah, sa'altu Rasulullah. Saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadharil faja'ah. Jadi tentang memandang wanita dengan tidak sengaja. Fa'amarni, lalu Rasulullah SAW memerintahkan saya an asrifa basyari, untuk segera memalingkan pandangan.
Jadi segera dipalingkan pandangan itu. Tidak boleh dibuat mainan seperti itu. Kalau dibuat main-mainan, waduh, ya kapan akan meningkatnya sebuah iman. Jadi, waduh, ini main-mainan. Jangan, sudah begitu larangan, perintahnya merunduk. Ikuti Rasulullah. Itu bentuk cinta kita kepada Allah. Ingat balasannya, yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepada kalian. Ini beberapa hadis pemula. Kemudian solusinya bagi remaja yang hadis khusus tentang anak-anak yang belum nikah, yang belum mampu menikah ketika tidak kuat menghadapi wanita, ini solusinya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh jamaah. Jadi Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syarul syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a, siapa yang diantara kalian itu ba'ah, mampu untuk ba'ah. Ba'ah itu menikah dengan memenuhi segala persyaratannya, mau berusaha untuk keperluan tentang pernikahan itu. Fal yatazawwad, maka hendaklah segera menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil fars, dan membentengi kemaluan, kehormatan. Wa man lam yastati, nah ini, barang siapa yang tidak mampu fa alaihi bisaum, maka hendaknya atasnya berpuasa. Fa innahu lahu wijaun, karena sesungguhnya puasa itu adalah wija. Wija itu pemutus syahwat. Kalau nggak kuat, betul-betul nggak kuat, wis poso. Nggak kuat lagi ditambah olahraga, terusan seperti itu. Nggak kuat lagi, wis wudu, sholat dan lain sebagainya. Wis puasa terus saja, insya Allah anak-anak akan selesai. Nah, kalau memang terus-terusan tidak kuat, sudah umurnya, ya melangkah, tidak apa-apa. Gitu. Nah ini solusinya. Jadi kalau ada apa-apa nanti tidak kuat, puasa. Nah, ojo ditengeri, sering puasa iki, sering ngempet iki ya. Jangan dikocok-kocok seperti itu. Kata puasa aja Nabi Daud alaihissalam, puasa Daud 2 hari sekali, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Sunnah Nabi Daud, tidak terasa malas pun sampean tidak begitu betah. Pesan saya itu yang terakhir, jangan sampai sekali-kali sampean itu menyentuh yang namanya perbuatan seperti itu. Ada sebuah hadis ini yang perlu Anda mengerti, perlu sampean gepok tularkan kepada teman-teman yang lain. Nabi itu bersabda begini, isna yu'ajjiluhuma fid dunya al-bahyu wa uququl walidaini, rawahu at-Tabrani. Jadi isnan, ada 2 dosa. Apa? Yu'ajjiluhuma, yang balasan 2 dosa itu disegerakan di dunia juga. Jadi di samping nanti akan memperoleh satu balasan di akhirat, dunia pun akan diberi balasan. Perbuatan dosa apa itu? Al-bahyu yang pertama. Al-bahyu itu bermakna zina. Jadi al-bahyu maknanya zina. Jadi kalau orang sudah terjebak atau menyentuh zina, maka di situ siksaan dunia itu akan Allah turunkan. Walau kadang-kadang minim itu, gelisahnya itu tidak akan hilang. Tidak akan hilang. Mungkin kalau taubat, benar-benar taubat, mendatangi yang telah dizinai dan lain sebagainya, kemudian mendekat kepada Allah yang benar-benar taubatan nasuha, yang mudah-mudahan bisa hilang balasannya seperti itu. Yang kedua, wa uququl walidain. Yang kedua ini durhaka kepada kedua orang tua. Jangan sampai nanti sepulang dari panti di sana coba datang cium tangan kedua orang tua, kalau bisa cium kanan kiri pipinya. Tidak apa-apa, minta ridhonya. Nah, yang terakhir, pesan saya kepada semuanya saja, terutama kepada bapak-bapak ini, jangan sampai membiarkan anak-anak kita itu berdua karena alasan mungkin teman dari anak kita itu omongannya halus, omongannya lembut, itu hingga datang ke rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, nuwun sewu Bu, kula dateng menika wonten wigatosipun,
dateng putri panjenengan, loh kok sopan temenan iki, akhirnya dibiarkan begitu saja. Ternyata halus itu tidak semuanya bawa kebaikan. Lek halus koyo halusnya lumut di jeding gitu Pak. Lek tidak hati-hati bisa jatuh gitu Pak. Loh, sekarang itu ada semboyan kelompok remaja-remaja yang semboyannya itu DCSL. Coba bayangkan. Apa DCSL itu? Dapat, cepat, sikat, lompat. Coba bayangkan. Sudah mengenal wanita, wes dapat. Cepat, ayo cepat-cepat. Apa? Sikat sudah. Setelah sikat, lompat. Kadang-kadang seperti itu Pak. Kalau sudah anak perempuan kita sudah tersentuh seperti itu, nggak mau berhenti, nggak bisa. Kadang-kadang diberikan temannya. Kalau sudah terjadi seperti ini, siapa saja sudah. Sopo-sopo wae. Nah, kasihan. Terjebak dengan halusnya omongannya remaja. Nah, kedua, jangan pula kejebak dengan gantengnya rupa. Punya tamu, wih Pak, sudah Pak, temannya anak kita itu ganteng, SMA kelas 3, biar sudah Pak serasi, jangan. Dari luar baik, ternyata dalamnya kita nggak tahu. Coba kita lihat bangunan rumah sakit itu. Kalau kita lihat dari luar, wih indah, coba rumah sakit Haryoto. Coba, wih bagusnya bukan main. Tapi coba sampean masuk ke dalam, di kelas-kelas yang dalam itu. Wah ada yang borok, ada luka, ada yang gini dan lain sebagainya. Jadi nggak semua rupa yang bagus itu dalamnya baik. Tapi mudah-mudahan saya harapkan anak-anak panti ini yang ganteng-ganteng hatinya ikut baik. Karena sering kajian, lebih-lebih di setiap pagi. Yang ketiga, mungkin tamu anak kita itu datang dengan membawa mobil yang mewah, sehingga kita mengiyakan dan lain sebagainya. Nah, jangan kalau kita niat mencari mantu dengan karena hartanya, kata Rasulullah, lam yazidhu illa faqra. Tidak akan bertambah baginya itu ilal faqra kecuali kefakiran saja. Walaupun mungkin hartanya tetap, tapi hatinya tersiksa, tidak tahu kita. Pokoknya Allah sudah mengenas seperti ini lewat Rasulnya. Kemudian jangan mudah melihat barang yang tidak senang itu dibenci. Ada kebalikannya ini. Jadi barang yang tidak senang mungkin kasar tidak mau. Tapi sampean kalau lihat salak misalnya. Salak itu kalau kita pegang kasar. Wah keri. Warnanya hitam, nggak mau. Lebih-lebih kalau sudah dirabuk dengan pupuk kandang, ada kotoran-kotoran lembunya itu. Waduh jijik. Tapi ketika sudah dikupas, ditilik kok manis, wah kupaskan lagi. Wah ternyata tampaknya jelek, dalamnya manis. Lalu manggis lagi, hitam. Kalau ada orang yang hitam seperti manggis, wah ada di bahan olokan. Tapi coba manggis hitam, ketika dikupas manis, minta lagi anak kita. Yang lebih parah lagi ini, yang jadi bahan utama, sopo karo duren. Berduri, kata kongkon gotong, enggak mau. Coba dikupas, begitu tahu rasanya, kurang. Saya tuh sering diolok, Pak Prayit brewok koyok duren. Kayak duren ya gitu. Jadi dari luar ring, jerone mungkin api. Mudah-mudahan hati saya dan hati sampean semuanya sama-sama baik, ngikuti Rasulullah SAW sehingga kita akan merasakan lezatnya iman. Waktunya sudah pas, inilah kiranya yang dapat saya sampaikan. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.